Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Murad Sidik dengan NIM 2302310205. Kelas Informatika E 2023. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah review jurnal yang telah ditugaskan atau UTS yang berlangsung. Jadi pada presentasi berikut saya akan mulai, yaitu review jurnalnya itu analisis keamanan dan perlindungan data pada komputasi awan dalam ruang lingkup pendidikan. Itu yang pertama di sini ada latar belakang, lalu yaitu perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar di dunia pendidikan. Lalu salah satu inovasi penting adalah cloud computing yang memungkinkan, yaitu penyimpanan data melalui internet, terus akses tanpa infrastruktur fisik langsung, yang terakhir kolaborasi dan efisiensi pembelajaran digital. Namun semakin luas penggunanya, muncul tantangan serius terkait keamanan dan perlindungan data. Selanjutnya yaitu latar belakang yang kedua. Di sini kelanjutannya, data pendidikan bersifat sensitif, yaitu mencakup data pribadi siswa, lalu nilai dan hasil akademik, dan terakhir informasi institusi. Jika tidak dikelola dengan aman, data ini berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus menganalisis aspek keamanan dan perlindungan data dalam penerapan cloud computing di bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini ada 4 pertanyaan, yaitu bagaimana tingkat keamanan data dalam penerapan cloud computing di sektor pendidikan, lalu apa saja sih jenis ancaman dan serangan yang mungkin terjadi, lalu bagaimana metode autentikasi, enkripsi, dan SSL dapat meningkatkan keamanan, dan yang terakhir langkah apa yang dapat dilakukan untuk menimbulkan risiko kebocoran data. Lalu selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di sini penelitian bertujuan untuk menganalisis tingkat keamanan dan perlindungan data pada cloud computing di pendidikan, lalu mengidentifikasi masalah terkait keamanan data, lalu mengevaluasi metode pengamanan yang digunakan, terus memberikan rekomendasi untuk sistem keamanan yang lebih efektif, dan terakhir meningkatkan kesadaran lembaga pendidikan akan pentingnya perlindungan data digital. Lalu selanjutnya yaitu batasan masalah. Di sini penelitian hanya membahas aspek keamanan dan perlindungan data pada pengguna cloud di bidang pendidikan, lalu tidak membahas efisiensi biaya performa sistem atau kebijakan hukum secara mendalam. Lalu fokus utamanya itu autentikasi pengguna, enkripsi data, dan terakhir penerapan SSL. Lalu selanjutnya itu metode penelitian. Di sini pendekatan deskriptif kualitatif dengan metodenya itu tinjau literatur sistematis atau jurnal dan artikel terkait penggunaan cloud. Terus studi kasus penerapan cloud pada pembelajaran jarak jauh. Lalu analisis data sekunder dan sumber seperti IDC dan laporan riset. Yang terakhir kajian teoritas tentang kriptografi, autentikasi, dan protokol komunikasi aman. Selanjutnya yaitu dataset penelitian. Di sini data bersifat sekunder diambil dari penelitian terdahulu menggunakan 20 referensi utama mengenai keamanan cloud. Topiknya meliputi metode enkripsi itu AES-SSA, lalu sistem autentikasi pengguna, terus implementasi cloud di dunia pendidikan. Yang terakhir data dianalisis untuk menemukan pola, risiko, dan solusi keamanan yang relevan. Selanjutnya hasil dan temuannya. Yang pertama di sini hasil menunjukkan bahwa keamanan adalah isu utama dalam penerapan cloud computing. Menurut survei IDC yaitu 87,5% responden menyatakan keamanan merupakan tantangan terbesar. Bentuk serangan yang sering muncul yaitu DDoS atau disingkatnya itu Distributed Denial of Service, lalu man in the middle attack, dan yang terakhir pencurian identitas pengguna. Lalu terus selanjutnya hasil dan temuan yang kedua, 3 langkah penting untuk menjaga keamanan cloud, yaitu usaha authentication, username dan password kuat, lalu sistem single sign-on atau disingkat SSO.
Data encryption menggunakan AES-RA terus melindungi data saat digunakan di jaringan publik, Secure Socket Layer atau singkat SSL, itu singkatannya. Mengamankan komunikasi antar pengguna dan server. Lalu langkah tambahannya itu backup rutin, control access, dan data recovery. Terus kesimpulannya di sini yaitu cloud computing memberi efisiensi, fleksibel, dan aksesibilitas tinggi dalam pendidikan. Namun keamanan masih menjadi tantangan utama. Kunci keamanan di sini yaitu autentikasi kuat, inskripsi data, dan penerapan SSL. Lembaga pendidikan perlu menerapkan audit sistem, kebijakan keamanan, dan penelitian kesadaran keamanan data. Lalu yang terakhir di sini saran dan penutupnya itu sarannya di sini pemerintah dan lembaga pendidikan harus menyusun standar keamanan nasional untuk menggunakan cloud computing di sektor pendidikan. Diperlukan kolaborasi antara lembaga pengembang dan pengguna dalam menjaga keamanan data. Yang terakhir penutupnya di sini yaitu dengan penerapan sistem keamanan yang tepat, komputasi awan dapat dimanfaatkan secara aman, efektif, dan berkelanjutan di dunia pendidikan. Ya mungkin saja presentasi yang saya terapkan di sini. Lalu saya akan memperlihatkan jurnal yang sudah direview. Berikut di sini ada nama saya, NIM, kelas, lalu review jurnal di sini. Yaitu analisis keamanan dan perlindungan data dalam komunikasi awan dalam undang-undangnya. Yang sudah ditugaskan di sini ada latar belakang, lalu rumusan masalahnya, terus selanjutnya itu tujuan penelitian, lalu batasan masalahnya, yang keempat, yang kelima metode penelitiannya, terus datasetnya, lalu skenario penelitian dan hasilnya, yang ke-8 kesimpulan dan saran. Sudah, itu saja yang review yang diberikan. Lalu yang terakhir di sini jurnal orinya atau aslinya. Berikut aslinya. Nah, baik, mungkin saja presentasi yang saya buat hari ini. Selebihnya mohon maaf kalau ada salah kata atau perlakuan yang kurang baik. Mungkin itu saja. Mohon maaf sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.